Surat cinta untuk Ina Kewa. Apa kabarmu di alam sana petang ini, Ina Kewa? Yakinku engkau pasti sedang senang dan menikmati saat-saat terindah bersama Bapak. Engkau tentu sedang menyiapkan kopi panas dan pahit kesukaannya. Apakah Bapak masih punya kebiasaan mengopi seperti dulu, yakni sehari 3 gelas bir bintang dengan takaran 1:4, 1 sendok gula ditambah 4 sendok bubuk kopi asli? Bicara tentang kopi seakan tak pernah putus dari kebiasaan indah dan termesra di dalam rumah kita kala itu. Kopi untuk Bapak selalu dibuatkan di gelas bir angker, sedangkan untuk kami anak-anaknya selalu dibuatkan di gelas-gelas kecil, hadiah dari membeli sabun cuci di kios tetangga. Engkau selalu bilang, kalian belum sampai Bapak. Bapak sudah sampai di bintang, dan kamu baru selepel busa sabun. Jangan protes. Itulah dirimu yang selalu kurindukan, Ina Kewa. Cerita tentang keluarga kita dan kopi memang tak pernah hilang dari ingatanku. Bahkan sampai sekarang, dan pasti hingga nanti ketika anak dan cucuku kelak. Aku merasakan adanya kesempurnaan dan harmoni yang menyatu. Sama seperti kopi, gula, dan air yang larut dalam lembutnya hatimu ketika menyajikan di atas meja. Kita tak mengenal kata cangkir untuk kopi. Yang kita kenal adalah kopi dalam gelas bir angker atau dalam gelas hadiah sabun cuci. Itulah sebabnya, sejak mengenal dan mengerti tentang hidup, aku tidak lagi memanggilmu Mama, melainkan Ina Kewa. Ina yang artinya Mama, dan Kewa yang merupakan akronim dari kebaya andalan. Ya, engkau memang perempuan andalan kami. Selalu jadi topangan dan andalan, tidak saja di dapur, di meja makan, ataupun di rumah. Lebih dari itu, engkau bahkan telah menjadi tulang punggung yang sangat tangguh bagi kami ketika Bapak pergi meninggalkan kita untuk selamanya. Sekarang baru kupahami kalau filosofi kopi dan hati yang selama ini engkau praktekkan di dalam rumah kita sesungguhnya adalah sebuah pelajaran kehidupan yang luar biasa. Bahwa untuk mendapatkan segelas kenikmatan hidup yang sesungguhnya, kita mesti pakai hati untuk mencampur dan melarutkan semua elemen kehidupan kita secara bijak. Ina Kewa yang kurindukan. Sama seperti engkau dan Bapak yang pasti sedang asik mengopi, kami pun demikian, ditemani istri dan 4 orang cucumu, Amel, Malica, Roland, dan Giselle. Kami lagi asik menikmati kopi senja dengan sepiring singkong goreng di atas lantai. Rasanya nikmat sekali. Tema cerita kami sore ini tentang cerita seru kami dimulai ketika cucu terkecilmu Giselle yang baru berusia 4 tahun bertanya kepadaku demikian. Pak, yang digantung di dinding ini foto siapa? Saya sering bertemu dia di dalam mimpi. Kayaknya ingin tahu. Spontan, Roland, saudara semata wayangnya, yang adalah satu-satunya cucu laki-lakimu, langsung merespon. Itu kamu. Hehehe. Jawabnya sembari pecah tertawa diikuti kami seisi rumah. Ina Kewa yang kusayang. Cerita dialog singkat kedua cucumu Roland dan Giselle di atas
sungguh membuatku sangat terharu. Tanpa diketahui mereka, air mataku menetes mengenang. Dalam hati aku membatin, sepertinya Roland sangat tahu bahwa secara fisik dirimu memang telah tiada. Namun, sepertinya engkau sedang bereinkarnasi di dalam cucumu, Giselle, saat ini. Benarkah demikian? Ah, kalau memang benar, betapa bahagianya diriku saat ini, Inakira. Engkau tahu, Giselle adalah cucu terakhir yang kehadirannya penuh kisah dan kenangan. Saat itu, udara di kota Lauleba sangat panas. Kami sekeluarga sedang duduk mendinginkan tubuh kami yang gerah di bawah pohon mangga madu di samping rumah. Engkau datang dan berbisik pelan di telingaku. Ama, panggilan sayang untuk anak laki-laki dalam budaya Lamoholot NTT. Kalau boleh, engkau harus memberikan saya seorang cucu lagi, bisikmu pelan. Saat itu saya memberontak dan menolak. Karena bagi saya, 3 anak sudah cukup. Apalagi ditambah biaya kehidupan saat ini yang sangat sulit membelenggu. Aku cuma tertawa sini. Aku yakin, engkau tahu apa arti tawaku menolak. Pastinya demikian. Inakewa yang sangat kukasihi. Hingga tepat 6 Desember 2017 silam, saat engkau pamit meninggalkan kami untuk selamanya, untuk bertemu Bapak di alam sana, disitulah baru ku mengerti. Istriku yang adalah seorang bidan senior di rumah sakit umum daerah pun sampai kaget dan tak percaya dengan kondisi tubuhnya saat itu. Ternyata dia sedang mengandung. Tetapi mungkinkah? Bagaimana bisa? Apalagi komitmen kami sangat saat itu jelas, 3 anak cukup. Lalu akhirnya Giselle cucumu yang keempat, yang adalah hasil dari permintaan terakhirmu lahir. Disitulah akhirnya aku paham. Sepertinya engkau sudah mengetahui saat dimana pergi. Bahkan engkau sampai meminta kepada Tuhan untuk tolong menggantikan tubuh lemam ke dalam tubuh mungil cucumu, Giselle. Seperti barusan ku dengar secara jelas, Giselle jujur berkata bahwa engkau yang berada di pojok di atas sini adalah orang yang selalu menemani mimpi kecilnya di setiap malam. Dirimu tidak pernah meninggalkan kami, Nakir. Engkau senantiasa ada bersama kami setiap hari. Engkau senantiasa menyiapkan dan menuangkan kopi ke dalam setiap gelas tabung suci milik kami setiap waktu. Terima kasih, Inakewa. Aku sangat merindukan pagi ini, Mama. Selamat mengopi buatmu dan Bapak. Rindu kami senantiasa tak berkesudahan.